Selamat berjumpa di Sapa Nusantara Saudara, dan Anda sedang menyaksikan dialog menarik dengan membahas berbagai macam topik yang tentunya penting dan informatif untuk disaksikan oleh pemirsa Kompas TV. Di Sapa Nusantara kali ini, saya Samsul Alam akan menghadirkan topik yang cukup dalam terkait MPASI yang dibutuhkan. MPASI bernutrisi tinggi ini dibutuhkan untuk mencegah stunting sejak dini. Kita tahu sendiri bahwa Indonesia memiliki target untuk menjadikan generasi emas. Namun salah satu tantangannya adalah stunting dan juga banyak hal. Nah, kita akan fokus pada pencegahan stunting dengan MPASI bernutrisi. Dengan itu telah hadir di studio kami ada Indria Rizky, AMG selaku ahli gizi atau nutritionist di Kalimantan Selatan. Selamat berjumpa di Kompas TV. Ya, selamat. Apa kabar ini? Baik, Mas. Ya, Mbak Indria, ini kita bicara soal stunting dulu ya, karena Iya. stunting ini kan sudah dalam beberapa tahun terakhir ini dibahas oleh pemerintah Mhm. Indonesia Iya. sebagai sorotan khusus, bahkan ada beberapa satgas yang dibentuk gitu. Nah, bicara soal stunting sendiri dari kacamata ahli gizi, sebenarnya apa sih stunting itu dan mengapa ia menjadi isu kesehatan yang sangat mendesak di skala saat ini gitu? Ya, stunting kan, itu adalah, kegagalan tumbuh kembang pada anak ya, Mhm. yang tidak sesuai dengan usianya. Nah, jadi, stunting ini, nantinya akan menjadi, hambatan, apalagi nanti anak-anak kita kan tidak bisa, bersaing dengan anak-anak yang lain, negara Mhm. lain lah istilahnya lah. Jadi ini sangat dipikirkan oleh pemerintah lah saat ini. Mhm, mungkin bentuk stunting-nya sendiri yang saat ini, banyak terjadi itu seperti apa mungkin? Kalau saya sih ya di lapangan itu, saya belum bisa menunjukkan stunting ya karena Mhm, itu adalah tugas dari, dokter spesialis anak. oke. Jadi kalau kami di lapangan itu kami biasanya tahunya anak itu pendek ya, Mhm, pendek gitu, kemudian juga dia mengalami kurang gizi. mhm mhm. Nah, kami berupaya sekali ya kalau di lapangan itu bagaimana supaya anak-anak ini, bisa nantinya, sesuai dengan usianya tentang, tumbuh kembangnya seperti itu. Baik, kita bicara tentang tumbuh kembang seorang anak ya, kita Iya, bilang bahwa, 1000 hari pertama dari kelahiran, iya, bayi atau anak ini menjadi hari yang sangat penting, iya, khususnya, keberadaan, MPASI seperti itu. iya, Mungkin, seperti apa sebenarnya, 1000 hari ini sangat, mhm. ditentukan dan seberapa krusial, MPASI dalam upaya mencegah, pertumbuhan, gagal tumbuh atau bahkan stunting gitu? Iya, jadi 1000 hari pertama itu kan di saat pada ibu hamil ya, Betul. heeh, kemudian sampai anak berusia 2 tahun. Jadi untuk ibu hamil itu, kita usahakan tidak boleh ibu hamil, kurang gizi Mmm, dan mhm. juga dia mengalami anemia. Nah itu, nanti cikal bakal anak menjadi stunting begitu, Mas. Nah jadi, eee kalau bisa kita sudah mendeteksi anak itu sebelum 2 tahun. Mmm, Jika seandainya anak itu terdeteksi setelah 2 tahun, maka itu akan susah sekali untuk diperbaiki status gizinya. Nah, jadi seperti itu. berarti dari Iya. sejak, melahirkan gitu ya, Iya, dalam jadi kandungan sejak gitu ya? hamil, iya. Oke, berarti, memang harus diperhatikan MPASI itu sejak, ibu sedang mengandung sih, Iya, betul. berarti. Nah, mungkin adakah sebenarnya, waktu yang paling tepat untuk, apa namanya, memberikan treatment-treatment MPASI ini dan bagaimana tanda-tanda kesiapan, bayi ini yang memang harus diperhatikan begitu? Iya, jadi MPASI itu sesuai anjuran WHO ya, itu 6 bulan, Mhm, usia anak pada 6 bulan dan, anak-anak itu biasanya ditandai dengan misalnya anak-anak mulai memasukkan sesuatu ke dalam mulut. mhm Nah, mhm mhm. artinya kan ini dia ingin tahu ini apa ya, berarti kan sudah bisa itu, kita katakan dia sudah siap. Kemudian kita juga bisa misalnya, makan di sebelah anak ya. Mhm Nah, mhm. kemudian dia kan pasti, antusias ya, Ya, "Ini apa?" Gitu kan, dia kan ingin istilahnya, ekspresinya mhm. akhirnya nanti dia juga ingin gitu Iya kan. iya Nah, iya. kemudian kita juga bisa, dengan cara misalnya sendok makan mungkin kita
arahkan ke mulut anak, apakah dia Mhm. bisa, membuka mulutnya, artinya dia sudah siap untuk makan, Oh seperti gitu. itu. Ya, jadi itu dimulai waktu 6 bulan. Memang di usia 6 bulan itu anak sudah memang mencapai dalam proses seperti itu, Mhm Mas. mhm Jadi mhm. dia secara alamiah begitu. Jadi dia memang sudah siap di usia 6 bulan dan juga untuk kesiapannya dalam hal istilahnya, lambungnya, ususnya itu Mhm sudah mhm. siap. Oke, berarti memang harus memperhatikan hal-hal sederhana seperti Iya, itu ya. betul. Nah, bicara soal bagaimana, orang tua itu biasanya kan memberi asupan kepada anak-anaknya, banyak yang berpikir bahwa sebanyak-banyaknya atau quantity yang dipikirkan. Misalnya kita Iya, kasih makan mhm. banyak-banyak dengan harapan anak gemuk dan sehat, itu kan Iya, banyak seperti anak itu. gemuk pasti sehat kan Heeh, kayak gitu. sementara sebenarnya mungkin yang harus diperhatikan juga adalah nutrisinya Iya, tinggi. betul Nah, seperti itu. sekali. Nah, bagaimana sebenarnya untuk melihat bahwa ini sudah tepat atau tidak dan, Mhm. definisi dari MPASI yang sebenarnya harus kita berikan kepada anak itu seperti apa? Ya betul ada, tahapan-tahapannya Mas, itu, Mhm, seperti kan, ini contohnya seperti ini oke. ya, Nah, MPASI 6 sampai 8 bulan, itu bisa, kita mulai dengan teksturnya yang lebih lumat dan kental. mhm mhm. Nah, kalau saya sih di lapangan itu, saya praktekkan ya, itu kita kita tidak dianjurkan lagi untuk, anak itu makan bubur, Mas. Mhm, Heeh, jadi dia langsung makan nasi dari magicom kita, kemudian nasinya itu kita lumatkan dengan cara misalnya apa, eee, dilumatkan pakai apa namanya ini, dipirik ujar piring, banja enggih. oke. Nah, jadi kayak gitu. Nah, jadi misalnya kita punya bahan makanan apa waktu itu di rumah ya, ini makanan yang kita makan di rumah sebujurnya. Mhm, Jadi misalnya kita, di rumah bikin sop, ada kentangnya, kemudian ada wortelnya. Nah, itu kita haluskan juga. Jadi tidak ada istilah lagi anak-anak itu makan bubur. mmm. Jadi sesuai anjuran Kemenkes itu anak-anak makan nasi yang ada di magicom kemudian dihaluskan. Itu usia 6 sampai 8 bulan. Jadi sesuai apa yang dimakan orang tua, Iya hanya saja diperhalus agar mudah iya, dicerna gitu teksturnya ya? teksturnya yang kita Oke. perhatikan. Jadi kita tidak, apa ya, ibu-ibu sekarang tuh saya rasa terlalu banyak searching Mhm makanan-makanan anak, tetapi akhirnya mereka jadi bingung sendiri mhm gitu, mhm sebetulnya mhm. sangat mudah. Jadi itu kita perkenalkan makanan rumahan, Mhm. Kalau seperti biasanya itu. kan banyak juga yang ngambil jalan singkat, misal membeli, bubur instan dan Oh lain-lain, iya itu seperti apa betul. mungkin? Kalau bubur instan, bisa sih dianjurkan, tetapi pada saat mungkin kita, lagi sibuk atau lagi Mhm, dalam perjalanan. Nah, tidak mungkin kita membawa makanan yang seperti ini, ya mungkin betul. perjalanan cuman berapa jam sih, ya kan? Betul Nah, betul betul. sisanya kan bisa kita, apa namanya, kita alih lagi makanan ke makanan rumah, seperti Oke. itu. Ada beberapa memang yang harus diperhatikan ya dalam memberikan, asupan makanan khususnya pada 1000 hari pertama dalam, pertumbuhan seorang anak. Tapi Iya, kita pengen tahu lagi, apa saja sebenarnya kesalahan-kesalahan yang sering terjadi yang mungkin cukup fatal sehingga mempengaruhi pertumbuhan anak. Tapi kita mhm, bahas yang ini setelah satu ini ya. Kita akan rehat dulu, kita akan kembali setelah pariwara berikut. baik. Anda masih di Sapa Nusantara, Saudara. Kita lanjutkan perbincangan kita terkait, pencegahan stunting di usia dini. Nah, masih dengan, ahli gizi kita yaitu Indria Rizky. Mbak Indria mungkin, tadi kita sempat singgung soal kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan oleh orang tua Mhm, ketika memberi asupan kepada anaknya yang mungkin malah justru meningkatkan resiko iya, stunting pada anak, itu apa saja? Apalagi kita tahu sekarang di media sosial tuh informasi sangat mudah dicerna, sangat mhm. mudah didapatkan oleh, orang tua dan bagaimana mereka menyaringnya gitu. Iya, jadi kalau di lapangan itu kebiasaan ibu-ibu tuh kurang pede kayaknya. Oke. Kurang pede masalah, eee, variasi makanan, kemudian tekstur juga. Kebanyakan anak-anak itu teksturnya, yang seperti ini kayak, Mhm, lumat itu terlalu lama, mhm mhm, harusnya diganti lagi sesuai usianya. Ini kan 6 sampai 8 bulan, memang mhm. teksturnya lumat dan kental. Nah itu tadi kan, nanti usia di sini Mungkin bentar,
Ya. Usia yang ada di sini 9 sampai 11. Nah, itu nasi putih ini teksturnya itu nanti, nasi 4 sendok cukup untuk Mhm. anak usia 9 sampai 11, itu teksturnya nanti nasinya itu kita cincang. Mmm. Jadi diperhalus, jadi tidak lumat lagi. Tidak hancur banget gitu ya, Heeh, ya lebih seperti itu. bertekstur sedikit, Iya, heeh. kadang-kadang ya ibu-ibu itu tidak tahu, Mmm. dia terlambat untuk mengganti tekstur, akhirnya anak-anak susah, melumat makanan yang lebih Mhm mhm. keras begitu. Mhm mhm. Saya rasa sih keterlambatan oleh ibu ya, Mhm. untuk mengganti variasi makanan. Untuk lauk sendiri memang sudah bisa disarankan beberapa lauk Bisa ya? dan dipotong kecil-kecil, Heeh. seperti nasi juga. Mhm. Jadi teksturnya lebih meningkat sedikit. Oke, baik terkait, tadi kembali ke lauk tadi kan ada Iya, beberapa protein hewani yang memang, justru menjadi komponen yang sangat, ditekankan dalam mhm, pemberian MPASI ini. Seperti apa, iya, sumber hewani yang mungkin direkomendasikan yang mmm. terbaik sebagai pertumbuhan anak begitu? Kita cukup makanan lokal saja ya, Mas, ya, apa Oke. yang kita temukan biasanya di pasar ada apa sih Mhm ikannya? mhm. Ikan sungai, kita banyak ikan sungai kan, ada papuyu, ada haruan, Ya. kan macam-macam. Nah itu, ya janganlah misalnya dipilih maksudnya yang tulangnya Mhm disisihkan mhm. ya seperti itu, bagian dagingnya kita ambil. Nah jadi yang mudah-mudah saja, nggak usahlah kita pikir ikan salmon ya kan, kadang ibu-ibu ikan salmon itu Mhm. bergizi tinggi, ya memang bergizi tinggi. Ya tetapi kita alangkah baiknya apa yang kita makan di rumah yang sama-sama kita makan. Mhm Kalau kita mhm. punya telur di rumah ya, kita makan itu samakan dengan anak kita, jangan dibiasakan untuk membedakan dengan anak. Mmm. Nah akhirnya nanti kita pusing sendiri Nah, iya ya iya. kan, begitu. Jadi, makanan itu makanan rumahan yang Mmm. disarankan, jadi lebih mudah. Oh berarti ini kita pernah dengar ada konsep-konsep seperti isi piringku, terus Iya 4 bintang plus dan lain-lain itu yang iya. diterapkan ya sebenarnya? Iya betul, sama seperti halnya, orang dewasa, Mhm. anak-anak juga, balita juga, harus, cukup dengan isi piringku ya, yang Mhm. lengkap dengan karbohidrat, kemudian protein hewani, protein nabati, buah-buah, dan sayuran. Dan bintang itu kan satu itu adalah, lemak ya, Mhm. lemak itu diperlukan juga oleh, balita. Nah jadi dia boleh menggunakan santan. Kalau Oke. misalnya olive oil bagus juga, tapi kan kalau kita ingin mudah kan kita tadi bilang makanan lokal ya, ya Mhm kita mhm. pakai santan saja sudah cukup. Jadi fungsinya ini lemak ini sebagai, mempermudah, bahan makanan juga dicerna oleh tubuh. Nah jadi Mhm. itu fungsinya. Jadi nggak perlu yang mesti yang mahal-mahal, jadi yang ada-ada ajalah kita di rumah ya seperti santan bisa digunakan. Ada juga, beberapa mungkin tidak semua orang tua yang berpikir makanannya sendiri untuk, makanan utama, menu utama itu Mhm. tidak terlalu banyak, yang dipilih tapi diperkuat di susu formula. Apakah itu sudah tepat atau bagaimana? Oh, tentu saja itu nggak bisa ya, susu formula tidak bisa digantikan dengan nutrisi Oke. makanan, Mhm ya mhm kan. mhm. Nah, apalagi kita nih masa pertumbuhan pada Mhm. anak ya, dia perlu, apa namanya, stimulasi untuk gigi, perlu Oke. mengunyah, perlu fungsi menelan, ya kalau susu kan cairan gitu Betul kan. betul betul. Akhirnya nanti dia terlambat untuk bervariasi makanannya kalau kita teruskan seperti itu terus gitulah. Jadi Mmm. dia harus memang mengunyah, saatnya mengunyah, ya kan. Jadi dia, eee, fungsi untuk, ya segala menelannya, giginya, itu bisa berkembang begitu. Oke. Nah, bicara soal, asupan yang diterima oleh anak, kadang-kadang untuk beberapa usia tertentu ketika Mhm anak-anak sudah mulai mengetahui dan mengenal apa yang akan dia makan, mhm terjadilah yang namanya picky eater atau mhm, pilih-pilih cari makanan. makanan, Nah, iya. mungkin apakah ada sebenarnya dari ahli gizi itu saran untuk memperkenalkan rasa-rasa agar, anak Heeh, ini bisa lebih mudah menerima berbagai macam mhm, makanan tanpa memilih-milih? iya, asal dari itu sebetulnya ya tadi, anak itu terlambat apa, diperkenalkan variasi makanan. Oh. Sehingga dia efeknya seperti itu. Tetapi kita perlu usaha juga kan ya kan, Mhm. kalau sudah begini anak harus diapakan. Jadi ya, paling tidak anak itu ciptakan, suasana makan yang Mhm. menyenangkan. Atau misalnya, dia punya piring sendiri, gelas sendiri yang misalnya dia menyukai
misalnya, kartun atau Iya, apa gitu kan bisa heeh heeh. dibelikan ya, salah satunya ya kita harus ada punya usaha. Tetapi asal muasal mengapa anak seperti itu, ya itu karena dia terlambat, diperkenalkan variasi makanan. Mhm mhm. Tapi tetap usaha tetap ada ya, Ya, heeh. jangan nyerah Dan dulu. setiap, maksudnya, kita nggak bisa yang satu kali konsultasi kemudian selesai, enggak. Kita Mmm, harus berulang-ulang. Makanya misalnya, ibu-ibu ya, misalnya yang bisa dijangkau apa, misalnya ke puskesmas atau ke ibu bidan, atau ke ahli gizi, atau ke kader posyandu misalnya yang mhm mhm terdekat mhm, kan. Nah, misal seperti itu bisa bertanya, supaya mhm. tidak terlambat. Ya karena, berdampak ya dengan picky eater itu dengan Iya, asupan nutrisi anak itu. iya betul. Mhm mhm. Apalagi kalau anaknya tantrum, menangis, Betul. ibunya akhirnya jadi stres kan. Mhm Nah mhm. itu, seperti jadi kita memang perlu bantu ya untuk petugas kesehatan juga kader-kader posyandu yang ada. Oke, kita juga pengen tahu nanti bagaimana sebenarnya, walaupun mungkin kita tidak semua orang tua mungkin bisa Mhm, punya waktu cukup untuk menyiapkan, nutrisi yang tepat iya, untuk anaknya sehingga terpaksalah menggunakan atau memilih, MPASI yang instan. iya Nah, betul. adakah nanti kandungan-kandungan yang memang harus dipastikan ada dalam kemasan satu Mhm. kemasan itu? Tapi kita akan bahas itu setelah yang satu ini, Saudara. Kita akan kembali. Sapa Nusantara kembali untuk Anda, Saudara, dan kita lanjutkan perbincangan kita terkait, pencegahan stunting dengan MPASI yang tepat. Tadi kita singgung bahwa, tidak semua memang orang tua punya waktu yang cukup untuk menyiapkan menu yang baik untuk anaknya. Mhm. Akhirnya memang terpaksa menggunakan menu-menu instan, MPASI instan yang sudah disediakan oleh, produk-produk tertentu. Apa yang harus dipastikan ada dalam produk-produk itu? Misalnya Mhm. standarnya, bahwa ini yang sudah tepat gitu. Iya. Kalau kita lihat dari kemasan itu lengkap ya, Ya, ada karbohidrat kan isinya ada protein, kemudian lemaknya ada kan di labelnya itu, tetapi tetaplah itu adalah tepung, oke. ya kan. Tidak seperti makanan kita yang sehari-hari di rumah. Mhm, Artinya untuk, apa ya, kalau tepung itu kan kenyangnya cuma sementara ya menurut betul. saya ya. Mhm Ya mhm. jadi karena itu memang instan ya. Jadi kalau misalnya untuk hal yang tadi ingin orang tuanya satset mungkin orang tuanya lagi sibuk-sibuk betul ya Iya ini iya. ya, misalnya tadi dalam perjalanan atau apa mungkin kita bisa bisa pilih untuk instan, tetapi selebihnya ya kita, makanan di rumah kembali lagi, Mhm mhm. seperti itu. Nah, selain picky eater, ada juga tantangan untuk memberi asupan kepada anak itu adalah, anak punya gerakan tutup mulut ya, gerakan Iya tutup mulut. betul. Nah, itu bagaimana sebenarnya untuk, dari ahli gizi sendiri memberi solusi mengatasinya gitu? Iya pertama, anak ini mungkin ada juga kondisi sakit, Oke. bisa bisa dia, GTM atau dia mungkin tumbuh gigi, Mmm, jadi kita cari tahu dulu cari sebenarnya tahu anak nih dulu. kenapa sih, mungkin dia tidak enak badan ya tadi, tumbuh gigi. Nah mungkin kalau misalnya di luar dari itu artinya si anak mungkin agak bosan dengan makanan Mhm ya. mhm. Nah jadi, kalau bisa sih anak-anak itu paling tidak ya kalau nggak bisa kan makan nih 3 kali, kadang-kadang kita nggak bisa sama-sama makan ya, Kak, Mas, Iya ya. iya. Jadi mungkin dalam satu waktu bisa kita makan bersama dengan anak. Mmm, Jadi anak juga melihat, oh ini, kan kalau dewasa itu macam-macam ya lauk pauknya, jadi mungkin dia bisa melihat, mungkin dia ingin merasakan yang lain, ya biarkan saja kan selama itu masakan rumah kan masih aman begitu. bisa jadi apa namanya, kitalah yang mempromosikan Iya, makanan itu ya anak-anak kan dengan nggak tahu makanan. rasa, tidak tahu Heeh. kita yang perkenalkan. Mhm Jadi, mhm mhm. ya sama-samalah kita istilahnya, ini kan momen ya, Mhm. momen anak-anak memang tidak bisa diulang ya. Oke. Jadi momen makan pun itu sangat, berharga saya Mhm rasa ya. mhm. Jadi ya kita perlu sama-samalah untuk, makan bersama dengan anak sesekali. Mhm mhm. Kalau bisa lebih sering. Iya, Kalau bisa selalu malah. iya Oke. betul. Nah, bicara soal bagaimana, kita memberi MPASI, banyak sekali informasi yang datang, Mhm, baik itu dari media sosial, kemudian ada juga, hadir berbagai macam mitos-mitos tentang MPASI iya, sendiri. Jangan dicampur dengan ini dan itu. iya. Itu mungkin, sebenarnya seperti apa dan adakah sebenarnya
mitos yang menyesatkan dan Mhm. bahkan membahayakan jika dilakukan begitu atau Iya. dituruti. Banyak sekali mitos-mitos ya, tapi kalau saya sih lebih penting untuk yang ini, Oke. yang tidak disarankan. Nah, jadi Apa kita itu? perlu fokus yang di situ saja menurut saya ya, karena kalau mitos-mitos itu kadang juga tidak ada jawabannya begitu. Mhm Jadi lebih mhm baik mhm. yang saya rasa yang pasti-pasti yang tidak boleh ya untuk anak, yang tidak disarankan. Seperti Ya seperti makanan tinggi gula dan garam ya, kemudian berpengawet, ini sudah pasti, minuman bermanis tinggi, kemudian makan mengandung lemak jenuh. Nah ini mungkin, makanan yang tinggi mentega, asin-asin, sehingga oh, anak-anak itu jadinya tidak nafsu makan. begitu. Heeh, kalau dia makan makanan asin itu nggak nafsu makan akhirnya, jadi dia malas untuk makan, masakan di Mhm rumah. mhm. Kemudian juga yang tidak beragam dan tanpa protein. Mhm Nah, mhm. seperti itu. Ini kayaknya bubur polos aja Mhm tanpa mhm. apapun lah ya. Jadi ini yang tidak disarankan. Yang di sebelah sini adalah makanan yang sesuai dengan usia anak. Mhm Ya, mhm mhm. seperti itu. Nah, bicara ini kan ada salah satunya, makanan tinggi gula dan Iya, bermanis tinggi. mhm. Kita pernah dengar bahwa, anak-anak pun terancam diabetes ya. Iya, betul Nah, betul sekali. Jadi itu tidak semata, apa ya, dalam waktu sebentar ya, mhm itu dikonsumsi berkepanjangan. Nah, mhm jadi kami pernah menemukan di lapangan itu anak SD ya, itu yang sudah terkena diabetes. Nah, ternyata dia memang mengkonsumsi makanan-makanan yang seperti ini, kemudian instan-instan, mhm mulai mhm. dari kecil. Jadi itu jangka panjang sekali ya, efeknya. Oke. Tetapi kalau kita sudah tahu, ya pastikanlah anak-anak itu makan makanan yang aman, Mhm. dan kita tahu apa yang dimakan anak. Nah, Heeh seperti heeh. itu. Oke. Nah, apakah juga kebersihan makanan ini juga mempengaruhi khususnya MPASI Iya. kebersihan MPASI ini mempengaruhi pada kesehatan anak khususnya itu pasti. Apakah mempengaruhi pada stunting juga? Iya betul mempengaruhi pada stunting ya. Jadi yang tadi anak-anak, kurang bisa bervariasi makanan ya, itu Mhm salah satu menurut saya itu salah satunya mhm. anak-anak menjadi pilih-pilih makanan. Oke. Iya, jadi dia makanannya cuman yang, itu-itu saja, sehingga dia tidak tahu rasa rasa yang ikan atau rasa yang misalnya ayam diapakan, mungkin dia nggak bisa, cuman ayam goreng tok, Mhm gitu. mhm. Padahal bisa bisa kan, masakan-masakan itu kita variasi lagi lebih Mhm. bergizi. Ada nggak sebenarnya, mungkin tanda-tanda di mana kita ketika melihat kondisi ini pada anak, kita harus segera konsultasi ke ahli gizi gitu? Iya, jadi ibu-ibu nih semua sebetulnya sudah punya buku, namanya buku Pink. Buku Ya Pink itu betul ya, betul betul. buku Pink itu kan sejak ibu hamil ya, sampai Mhm nanti ibu melahirkan, punya anak balitanya, nanti di situ dia terlihat perkembangannya apabila ibu itu menimbang setiap bulan. mhm. Nah, di situ kan ada grafik ya kan Mas, grafik untuk tumbuh berat badan. Nah, ibu-ibu sudah bisa melihat dari Heeh. grafik itu apakah anak ini, sesuai dengan berat badan sesuai dengan usianya atau Mhm. tidak. Dan di sana juga ada checklist perkembangan anak. Jadi ada usia-usia anak itu, kemudian, anak itu sudah bisa apa. Misal anak, 0 sampai 3 bulan, di situ ada checklist kan anak bisa tengkurap. Seandainya anak belum bisa tengkurap dalam usia 3 bulan, nah itu diwaspadai oleh ibu. Jadi ibu sudah bisa mengecek dengan buku itu. Jadi mungkin ibu-ibu kurang rajin untuk membuka buku Pinknya ini, Mas. Mhm. Sebenarnya di sana lengkap tentang MPASI, Mhm tentang mhm perkembangan anak, pertumbuhan anak ya, yang tadi. Jadi misalnya dia menemukan anak ini belum bisa, perkembangannya belum belum bisa, misalnya tengkurap tadi ya mhm kan, dia langsung bisa konsultasi ke petugas kesehatan. mhm Atau misalnya bisa distimulasi dulu mungkin untuk ibunya ya, mungkin kurang stimulasi. Nah, bisa jadi, atau misalnya dia ibunya kewalahan, nah silakan berkonsultasi. Jadi ibu sudah tahu, sudah bisa sebetulnya untuk mengetahui anak itu sampai mana sih, mhm mhm mhm. gitu. Jadi buku Pinknya jangan cuman dibawa ketika misalnya mau ke Iya posyandu atau ini iya aja ya, tapi itu betul, dibaca benar-benar. dibaca, di situ lengkap sekali masalah Mhm. MPASI itu dibahas, Nah, semuanya ada. terakhir terkait, bagaimana imbauan dari, Mbak sendiri untuk, menjaga MPASI ini untuk
memastikan Mhm. anak kita ini benar-benar mendapatkan asupan yang terbaik, Iya. kemudian bisa mewujudkan tadi Indonesia generasi emas tadi. Iya. Saya rasa ibu-ibu di sana udah hebat ya semua ya. Mereka berusaha sekali untuk anaknya, supaya gimana sih anak bisa tumbuh kembang yang baik ya. Antusiasnya sangat luar biasa saya rasa ya, saya menemukan, ibu-ibu di lapangan. Ya cuman kita ini proses gitu loh. Betul. Iya, jadi kita harus banyak bersabar, kemudian kita menikmati proses Mhm itu ya. mhm mhm. Jadi misalnya ada suatu, apa namanya, yang keluhan atau yang ibu tidak ketahui, ibu bisa bertanya ke petugas kesehatan. Nah, Betul. seperti itu. Jadi nikmati sajalah prosesnya, Mhm. jangan jangan terlalu berekspektasi tinggi lah untuk, makanan misalnya yang protein tinggi kan itu salmon ya, Bu, atau apa Mhm gitu, mhm. nggak usah seperti itu ya. Jadi makanan rumahan itu cukup cukup sekali untuk, apa namanya, untuk tumbuh kembang anak. Pertumbuhan sama anak. Iya. Yang kita pastikan adalah tadi, memang nutrisinya sesuai, Iya, kemudian bersih betul. dan lain-lain itu Iya. ya. Baik, terima kasih Mbak Indria Rizky sudah hadir di Kompas TV. Tentunya informasi yang kita hadirkan ini, bisa memberi pandangan bagi masyarakat khususnya dalam, perkembangan anak agar tidak terkena stunting. Iya, Semoga betul. bermanfaat. Iya, terima kasih. Terima kasih Mbak Indria atas kehadirannya dan saudara demikianlah perbincangan kita di Sapa Nusantara. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.